Polisi ungkap alasan bebaskan Kades Kohot kasus Pagar Laut Tangerang dari penahanan. Bareskrim Polri menangguhkan penahanan 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan surat lahan di wilayah Pagar Laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro menuturkan hal itu dikarenakan masa penahanan 4 tersangka tersebut habis. Adapun keempat tersangka yang dimaksud yakni Kepala Desa, Kades, Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan 2 penerima kuasa dari Desa Kohot berinisial SP dan C. Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April 2025, kata Juhandani, Kamis, 24 April 2025, dikutip dari kompas.com. Sebab, pada tanggal tersebut, masa penahanan keempat tersangka sudah habis. Sementara itu, terkait berkas perkara tersebut hingga hari ini belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasalnya, pada 16 April 2025 lalu, Kejaksaan Agung, Kejagung, mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan surat lahan di wilayah Pagar Laut Tangerang ke Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri. Pengembalian tersebut dilakukan lantaran penyidik dari Ditipidum, Bareskrim Polri tidak memenuhi petunjuk yang diserahkan oleh Kejagung. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Kades Kohot Arsin dan kawan-kawan jadi tersangka. Karena mereka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan tanah. Kemudian surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot, jelas Juhandani, Selasa 18 Februari. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Arsin dan kawan-kawan ditahan pihak Bareskrim Polri pada Senin 24 Februari. Namun, saat ini Bareskrim Polri meneguhkan penahanan para tersangka, karena masa tahanan para tersangka sudah memasuki tenggat waktu yang ditetapkan dalam KUHP, yaitu maksimal 60 hari. Meskipun beliaunya katanya punya Rubicon dan sebagainya, tapi menyiapkan 17 miliar untuk bikin pagar laut, sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu. Kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah. 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ramai DPR cecar Menteri KKP soal kekayaan Kades Kohot pemasang pagar laut. Ramai anggota Komisi 4 DPR RI mencecar Trenggono buntut kekayaan tidak wajar Arsin. Mereka juga mempertanyakan apakah ada aktor intelektual di belakang Kades Kohot. Trenggono sebelumnya telah menyimpulkan Kades Kohot merupakan pelaku pemasang pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang. Hal ini pun menjadi pertanyaan banyak pihak. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP Sony Dana Paramita mempertanyakan bagaimana bisa Kades Kohot bisa memasang pagar laut senilai 17 miliar. Uang tersebut tidak mungkin dimiliki seorang Kades. Selain itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Trenggono yang menyebut Kades Kohot telah menyatakan kesiapan membayar sanksi administrasi sebesar 48 miliar rupiah setelah pemasangan pagar laut. Sony mempertanyakan dari mana asal-muasal uang yang akan dibayarkan oleh Kades Kohot. Dia meyakini seorang Kades tidak akan mampu membayar denda sebesar tersebut. Kalau memang benar, agar saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar rupiah dan sebagainya, tapi saya tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya, saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin karena ada yang di otak kita ada yang enggak masuk akal. Ujar Sony di ruang rapat Komisi 4 DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025. Dia juga mempertanyakan harta kekayaan Kades Kohot hingga memiliki mobil mewah Rubicon. Lalu, dia mempertanyakan alasan Kades Kohot membangun pagar laut tanpa ada manfaat apapun untuknya. Beliau punya Rubicon dan lain sebagainya. Tapi menyiapkan 17 miliar rupiah untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu, kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah, katanya. Karena itu,
Sony pun meminta agar Kades Kohot untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus pemasangan pagar laut. Dia menyebut tidak masuk akal Kades Kohot menjadi pelaku tunggal dalam kasus tersebut. Kalau memang terbukti kalau kepala desa adalah pelakunya, saya minta Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator karena di kepala kita masih merasa itu adalah sesuatu yang mustahil, katanya. Sementara itu, anggota Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Rajiv, juga mempertanyakan hal yang serupa. Dia mempertanyakan dari mana asal uang Kades Kohot hingga bisa membayar denda 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar. Karena itu, Rajiv meminta Menteri Trenggono untuk transparan membuka kasus pagar laut tersebut. Dia menyatakan kasus ini harus memiliki kepastian hukum. Saya rasa kita perlu sama-sama konkret, Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada Ketua Komisi 4, tenang aja, Pak. Aman itu, Pak, ucapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Subagio, turut mencecar Menteri KKP. Dia juga bertanya harta kekayaan Kades Kohot hingga bisa membayar denda 48 miliar kepada negara. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Tanya dia. Firman mengatakan tindakan tersebut tak mungkin dilakukan hanya seorang kades saja. Apalagi, proses pencopotan pagar laut menunjukkan kesulitan yang cukup berat. Saya rasa tidak bisa kalau menggunakan konvensional. Dicabut saja kemarin dari aparat TNI Al mengatakan cukup berat. Artinya memang ini ada satu tindak kejahatan yang direncanakan dan ini mengandung unsur kerugian ekonomi negara, tandasnya. Kepala Desa Kohot mengaku korban pembuatan SHGB dan SHM pagar laut. Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, membuat pengakuan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area pagar laut. Arsin mengaku turut menjadi korban karena kurangnya pemahaman dia dalam birokrasi. Arsin menyebut segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah dia harapkan. Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohot, kata dia saat konferensi pers di rumahnya, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerja, agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Dia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, atas kegaduhan yang telah terjadi. Saya Arsin bin Asip secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa. Dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam, khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia, kata dia. Pengacara Arsin, Yunihar menegaskan kliennya bukanlah aktor dari pemagaran laut dan penerbitan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut. Faktanya klien kami sebagai kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi, dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C, beber Yunihar. Yunihar menjelaskan, pihak ketiga itu datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. Mereka bertujuan menawarkan dan mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat. Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi, jelas Yunihar. Yunihar berharap, untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar. Di samping itu, Kepala Desa Kohot,
Arsin bin Asib akhirnya muncul ke permukaan. Setelah namanya jadi perbincangan publik terkait kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Mengaku kurang sehat, Arsin terlihat mengenakan baju muslim putih, peci hitam, dan sarung. Tak lupa dia juga tampak mengenakan jam tangan mewah berwarna emas. Raut wajahnya Arsin terlihat lesu. Arsin juga terlihat batuk terus-menerus saat konferensi pers berlangsung. Dia tampak sering minum air putih saat konferensi pers. Guna meredakan rasa gatal di tenggorokan atas hal itu pun membuat dirinya enggan menjawab pertanyaan dari awak media. Kondisinya, Arsin, kurang sehat. Tentu ini karena proses yang beliau harus ikuti, kata Yunihar. Seusai konferensi pers, awak media juga mencoba menghampiri Arsin dan berbincang dengannya. Dalam momen itu, Arsin mengaku bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Saya lagi kurang sehat. Kemarin pas pemeriksaan di Bareskrim, sempat dikasih obat di sana, ujar Arsin. Tak hanya itu, Arsin mengaku berat badannya turun hingga 10 kg. Akan tetapi turunnya berat badan itu bukan karena kasus pagar laut yang saat ini menyandungnya, melainkan karena kelelahan. Ada sampai 10 kiloan tapi memang bukan karena pas selama kasus ini. Dari sebelumnya memang sudah turun berat badan karena capek, ungkap Arsin. Kendati begitu, Arsin mengaku tidak ada riwayat penyakit yang dialaminya. Hanya sakit demam dan batuk yang biasa dialami. Alhamdulillah enggak ada riwayat penyakit berat. Hanya demam sama batuk, tuturnya.